بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. بعد، فالحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i dan kitab-kitab para ulama, di mana ini di antara sebuah kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Kemudian melanjutkan pembahasan kitab kita, dan kita telah sampai di penghujung kitab pada rukun iman yang terakhir, yang keenam, al-iman bil qada'i wal qadar, beriman tentang takdir. Dan penulis di sini tidak terlalu memperlebar pembahasan, tidak terlalu menyebutkan firqah-firqah yang menyimpang dan bantahannya. Sebagaimana kita ketahui atau telah kita sebutkan bahwa dalam bab akidah ada 3 perkara yang paling banyak penyimpangan di situ. Yang pertama, bab al-asma' sifat, nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, babul iman, tentang masalah keimanan. Kemudian yang ketiga, babu al-qadar, babul qadar, masalah takdir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengulang, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman. Qala ba'du syurrah, sebagian yang mensyarah hadis menyebutkan, kenapa Nabi mengulang? Menunjukkan bahwa isyarat menunjukkan akan terjadinya banyak penyimpangan pada bab takdir. Nah, al-mabhath al-awwal, pembahasan yang pertama tentang definisi al-qada wal qadar wa adillatu thubutihima ma'a bayanil farqi bainahuma, dan dalil-dalil yang menetapkannya serta penjelasan tentang perbedaan di antara keduanya. Qala al-muallif ta'rifu al-qada'i wal qadar. Adapun definisi dari al-qada'i wal qadar, al-qada' lughatan, kata beliau, secara bahasa al-qada' huwa al-hukmu wal faslu, sebuah hukum, sebuah sesuatu yang memutus dan menyelesaikan. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, huwa ma qada bihi Allahu fi khalqihi min ijadin aw i'damin aw taghyir, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan pada makhluknya dari penciptaan atau peniadaan atau perubahan. Segala sesuatu yang Allah tetapkan pada makhluknya dari penciptaan atau i'dam, peniadaan, atau taghyir, atau perubahan. Al-qada, afwan, sebelumnya, bahwa secara bahasa al-qada dalam bahasa Arab juga disebutkan untuk penciptaan. Jadi penciptaan, al-khalqu, dikatakan juga al-qada. Naam. Begitu juga di antara makna qada, penggunaannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an,
artinya membunuh, akan tetapi mematikan, membunuh, mematikan, akan tetapi dengan harf muta'addi ala. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat bahwa orang-orang kufar yang di dalam neraka, mereka meminta kepada malaikat Malik supaya Allah mematikan mereka. Apa kata mereka? Waqala ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, liyaqdi alaina rabbuk, sampaikanlah kepada Allah supaya Allah mematikan kita. Qada ala artinya apa? Mematikan atau membunuh juga. Qada Zaidun ala Amrin, artinya Zaid membunuh Amr. Adapun penciptaan sebagaimana Allah sebutkan, faqadahunna sab'a samawat, faqadahunna ay fakhalaqahunna sab'a samawat, artinya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wa amma al-qadar, adapun al-qadar itu masdar dari qaddartu syai' uqaddiruhu idza ahattu bimiqdarihi. Aku masdar dari penentuan sesuatu apabila aku meliputi segala sesuatu dari deskripsi sesuatu tadi. Wadih? Masya Allah. Ya, ini masdar dari qaddartu syai', artinya mentakdir, meliputi sesuatu. Makanya kan bahasa Indonesia coba takdirkan berapa ya kira-kira gitu. Artinya contohnya disebutkan para ulama, contohnya botol minuman ini deskripsinya kita tahu berapa hakikatnya, misalnya tingginya sekian, kemudian terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, dan berapa jumlah plastik yang ada di dalam dan berapa jumlah air yang di dalam. Itu dikatakan qaddartu syai'. Idza ahattu, apabila aku meliputi, mengetahui segala sesuatu tentangnya. Miqdaru syai', kadar dari sesuatu itu. Itu dikatakan al-qadar. Kemudian secara syariat maknanya huwa ma qaddarahu Allah Ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi bina'an ala ilmihi sabiq bidzalik. Itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan fil azal. Udah kita bahas makna al-azal. Apa makna al-azal? Segala sesuatu yang Allah tetapkan di azal, azali. Apa kemarin? Apa makna azal? Aywa, qarrabtal makna, tapi kurang. Apa makna al-azal? Waktu yang ditarik ke belakang, yang tidak memiliki permulaan, itu dikatakan azal. Waktu yang ditarik ke belakang, akan tapi apa? Enggak ada permulaannya, tidak ada permulaannya. Itulah yang dikatakan azal. Zaman azali. Kalau orang Indonesia kan susah mengucapkan huruf zai, katanya zaman ajali atau zaman ajali. Nah, inilah makna apa? Al-azal. Apa? Waktu yang ditarik ke belakang. Jadi Allah tentukan waktu ditarik ke belakang. Di situ Allah tetapkan tuh, si fulan akan mati, si fulan akan hidup, si fulan akan kaya, si fulan akan miskin, si fulan akan sesat, dan seterusnya. Nah, Allah akan ciptakan langit dan bumi. Nah, dan sesuai dengan ilmu yang Allah ketahui, dan ilmu Allah tidak memiliki permulaan. Ilmu Allah tidak memiliki permulaan. Apa makna tidak memiliki permulaan? Sebagaimana manusia memiliki permulaan, kan gitu.
Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian enggak tahu apa-apa. Nah, Allah enggak ada fase atau waktu di mana Allah enggak tahu. Makanya enggak bisa dijelaskan kan itu. Berbeda dengan ilmu manusia atau makhluk yang dilalui dengan ketidakadaan. Itulah ilmu Allah. Kemudian apa perbedaan antara keduanya? Zakar al-ulama fi tafriq bain al-qada' wal qadar. Para ulama menyebutkan antara perbedaan al-qada' dan qadar. Anna al-qadara huwa taqdirun li syai'in qabla qada'ihi. Al-qadar itu, kata penulis di sini, penentuan sesuatu sebelum diciptakannya. Penentuan sesuatu sebelum diciptakan sesuatu tadi. Jadi contohnya, kita telah Allah tentukan di zaman azali akan hidup. Tapi apakah sudah diciptakan kita pada waktu penentuan tadi? Kan belum kan? Nah, ketika misalnya si fulan lahir umur 2000, di tahun 2000, maka Allah ciptakan dia di situ. Nah, sebelumnya telah Allah takdirkan si fulan akan lahir. Nah, wal qada'u huwa al faraghu min asy-syai'. Adapun qada' telah diselesaikan dari sesuatu. Artinya setelah diciptakan dikatakan al-qada'. Jadi kalau Allah ciptakan dikatakan al-qada'. Dan sebagaimana disebutkan sebagian ahlul ilm, jadi qadar itu contohnya seperti seseorang yang mau menjahit baju. Sebelum dijahitkan diukur kan, sekian panjang tangannya, lengannya, jubahnya, lebarnya. Misalnya kalau mau buat jubah, nggak ada orang yang nggak penjahit tanpa pakai ukuran. Seprofesional apapun pasti ada apa? Ada patokannya, ada kadar yang itulah dikatakan qadar. Penentuan maqas, ukuran, itu dikatakan qadar. Nah, penjahitannya tadi itu dikatakan qada. Itu dikatakan apa? Al-qada. Wa qad yakunu bil aks. Kata para ulama, bisa jadi kebalikannya, lakin qalil. Ini secara bahasa. Dan al-qada wal qadar ini di antara lafaz yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ma makna hadzal kalam? Sama seperti apa? Al-faqir wal miskin. Kan itu, fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir sendiri, maka dia masuk ke dalamnya miskin juga. Apabila dikatakan miskin, masuk ke dalamnya lebih utama fakir. Nah, tapi kalau disebutkan fakir dan miskin, ada perbedaannya. Nah, begitu juga lah al-qada' wal qadar. Al-qada' wal qadar. Ketika disebutkan dua-duanya, maka salah satu di antara dua lafaz ini memiliki makna yang khusus. Tapi kalau dikatakan sendiri al-qada' itu juga masuk ke dalam qadar. Apabila disebutkan sendiri al-qadar, masuk juga makna al-qada'. Nah, adapun dalil ada banyak. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kita ciptakan biqadarin, artinya sudah Allah catatkan dan tentukan. Sudah Allah catatkan dan tentukan bahwa ia akan diciptakan. Nah, wa qauluhu ta'ala wa kana amrullahi qadran maqdura. Amrullah maksudnya khalqullah, ketetapan Allah. Al-amr di sini amr al-kauni. Adapun penciptaan Allah sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan. Dan Allah sebutkan juga dalam ayat wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan telah Allah takdirkan.
Jadi telah Allah tetapkan bahwa akan Allah ciptakan sesuatu tadi. Telah Allah tetapkan sebelumnya bahwa Allah akan menciptakan sesuatu tadi. Adapun dalam hadis disebutkan hadis Jibril kan gitu, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Begitu juga Allah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Wa qad qala wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun itu telah dituliskan seluruhnya. Nah, dan pada saat itu arsy-nya Allah di atas air. Dan pada saat itu kata para ulama, Allah belum istiwa di atas arsy. Dan pada saat itu Allah belum istiwa di atas al-arsy. Kapan Allah istiwa di atas arsy? Setelah penciptaan langit dan bumi. Setelah penciptaan langit dan bumi. Bukanlah maknanya ketika Allah belum istiwa di atas arsy berarti arsy itu tidak di bawah Allah. Makanya harus kembali lagi masalah istiwa kan gitu. Murajaah masalah istiwa. Nah, karena istiwa itu tinggi yang sifatnya khusus. Tinggi yang sifatnya khusus. Fa kullu man istawa ala syai'in fa huwa 'alin 'alaihi wa laysa kullu man 'ala syai' fa huwa mustawin 'alaihi. Maka segala sesuatu yang istiwa di atas sesuatu pasti tinggi di atasnya, dan tidak semua yang tinggi di atas sesuatu maka dia istiwa di atasnya. Maka pentingnya kembali memurajaah pelajaran yang sebelumnya. Nah, adapun masalah al-qadar maka dia ijma'. Maka ijma', bahkan siapa yang mengingkari takdir maka dia kafir. Dan orang yang pertama kali mengingkari al-qadar qila annahu Ma'bad al-Juhani as-Samarqandi. Dikatakan Ma'bad al-Juhani di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di daerah Basrah. Basrah sekarang di Irak. Makanya dari sana memang muncul banyak fitnah, pemikiran-pemikiran sesat muncul dari sana. Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, falasifah. Kenapa? Disebutkan para ulama karena Irak, Baghdad itu jantungnya dunia. Itu jantungnya dunia karena banyak di situ, kalau antum baca sejarahnya, jadi seluruh pedagang dunia itu melalui Irak. Itu melalui Irak. Mereka mau berdagang itu melewati Irak. Itu pertengahan jantungnya pasarnya dunia itu, Baghdad. Makanya maju di sana. Makanya maju. Nah, berkembang pesat di daerah Baghdad atau daerah Irak. Dan di antara peradaban yang tertua. Tapi itulah resikonya. Semakin terbuka sebuah tempat, semakin banyak apa? Fitnah yang masuk ke situ. Makanya jarang, enggak berbeda dengan tempat-tempat terpencil kan gitu. Enggak banyak dimasuki. Nah, makanya subhanallah, sebagian masyayikh kita menyebutkan Yaman sekarang itu sedikit turis di sana. Orang asing, makanya orang-orang Indonesia, orang Asia di sana asing. Beda dengan di Saudi yang banyak seluruh negara dunia di situ. Beda dengan Yaman. Kenapa? Karena mungkin dari sisi administrasi negara masih susah masuk ke situ, harus visa pelajar, nggak bisa visa pekerja, nggak bisa. Maka ada banyak syurutnya. Maka dari situ kata sebagian masyayikh kita, Allah ada hikmahnya, Allah jaga negara ini, maka pemikiran-pemikiran yang menyimpang nggak terlalu luas di situ. Makanya misalnya kayak budaya perempuan di sana masih pakai cadar, masih pakai hijab. Bahkan
ana selama di sana nggak pernah lihat satupun perempuan yang buka hijab. Nggak pernah ada buka hijab satupun. Tidak pernah. Paling kuat di sana nggak pakai cadar. Paling kuat di sana nggak pakai cadar. Makanya begitu sampai Indonesia kayak di dunia lain gitu. Nah, apalagi sampai bandara kan gitu. Begitu juga di sebagian negara Arab kan banyak yang udah terbuka gitu. Banyak orang nggak pakai hijab. Kalau di sana nggak ada yang nggak pakai hijab. Masih bagus budayanya karena tertutup tadi. Beda kalau terbuka. Nah, begitulah muncul apa? Pemikiran Qadariyah di Basrah di Irak. Kenapa muncul itu? Disebabkan tersebarnya pemikiran al-falsafah. Pemikiran filsafat. Jadi filsafat ini benar-benar racun seluruh akidah, seluruh agama, bukan cuma Islam saja yang dirusak oleh filsafat, tapi seluruhnya. Nah, begitu juga Nasrani dan Yahudi ketika masuk filsafat ke situ makin rusak, makin menyimpanglah agama-agama yang tadi. Nah, ketika dia mengatakan la al-qadar, enggak ada takdir. Innal amra unuf katanya. Innal amra unuf. Apa itu innal amra unuf? Artinya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tadi. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali apa? Kecuali sesuatu tadi telah terjadi. Contohnya Allah enggak mengetahui kita minum sampai kita minum dulu baru Allah ketahui. Dan ada sebagian dai di Indonesia kan gitu, baru-baru kemarin mengatakan ucapan demikian, bahwa tidaklah Allah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Maka ini ucapan siapa? Ma'bad al-Juhani di zaman Ibnu Umar. Kemudian sampailah ke telinga sebagian para salaf, di antaranya Abdurrahman atau Yahya bin Ma'mar fi ma'adzkur. Ketika mereka di Basrah, ini tersebar fitnah ini, ada yang mengatakan bahwa sesuatu tidaklah terjadi kecuali Allah mengetahui setelah terjadi. Wah, ini sesuatu yang baru, ini bid'ah ini. Makanya bid'ah itu diantaranya perkara akidah, bukan hanya ibadah. Bahkan bid'ah dalam perkara akidah itu lebih berat dibandingkan hanya sebatas ibadah. Maka apa kata dua sahabat tadi atau dua salaf tadi? Maka kita akan pergi ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mereka menjadikan para sahabat sebagai rujukan. Kita akan pergi umrah atau haji. Nah, ketika mereka bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian mereka sampaikanlah apa? Kisah tadi, bahwa ada yang mengatakan innal amra unuf. Innal amra, sesungguhnya perkara itu Allah enggak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Kemudian apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu? Fa'alimhum, maka kasih tahu tuh mereka, anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya mereka kufar. Naam. Katakanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Lau annahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma yataqabbalallahu hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, sekiranya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, enggak akan Allah terima sampai mereka beriman terhadap takdir. Sampai mereka beriman terhadap takdir, artinya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum dan sesudah sesuatu tadi diciptakan. Nah, kemudian al-mabahas ats-tsani, maratib al-qadar, atau sebagian mengatakan arkan al-iman bil qadar, rukun beriman terhadap takdir. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara atau 4 derajat
atau martabah kedudukan. Nah, al-martabatul ula, kata penulis, rukun yang pertama atau martabah yang pertama, ilmullahi bikulli syai'in minal mawjudat wal ma'dumat wal mumkinat wal mustahilat wa ihatatuhu bidzalika ilman fa'alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. وقد دل على ذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Al-ayah. Kata penulis di sini, yang pertama, meyakini akan berilmunya Allah atas segala sesuatu. Meyakini akan berilmunya Allah atas segala sesuatu dari perkara mawjudat yang udah ada wal ma'dumat dan yang belum ada wal mumkinat dan perkara yang mungkin terjadi wal mustahilat dan perkara yang mustahil. Dan perkara yang mustahil. Di antara contoh perkara yang mustahil, artinya Allah mengetahui sekiranya orang-orang kufar dikembalikan ke dunia. Ketika orang-orang kufar kan mati, masuk neraka, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka kufar ini yang udah masuk neraka dikembalikan ke dunia, kan mereka minta dikembalikan tuh. Sekiranya dikembalikan, mereka akan kembali pada kekafiran. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta. Allah mengetahui sekiranya orang kafir yang sudah dimasukkan ke neraka dikembalikan ke dunia, dan ini mustahil. Kan itu mustahil orang kafir dikembalikan di dunia. Nah, maka Allah mengetahui bahwa mereka akan kembali pada kekufuran. Dan ini kaidah. Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Bersajak dia. Apa artinya Allahu ya'lamu ma kana? Ma kana, ma di situ, huruf ma di situ apa maknanya? Mausulah. Bimakna alladzi kana. Kana di situ bimakna tammah. Kana kan ada dua, ada naqisah, ada apa? Tammah. Yang belajar bahasa Arab mungkin langsung nyambung. Apa beda naqisah wa tammah? Tammah itu artinya waqa'a, enggak membutuhkan khabar. Tidak membutuhkan apa? Khabar. Apa itu khabar? Makanya kana kan selalu ada isim, ada khabar. Misalnya kana Zaidun tabiban. Zaid dikatakan isim kana, tabiban khabar kana. Khabar kana. Nah, di sini maknanya Allah mengetahui segala sesuatu, kana di situ artinya qad waqa'a, mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Yang terjadi, ya'lamu makana, mengetahui yang terjadi. Dan di situ madhi, kana, yakunu. Kana madhi, yakunu mudhari'. Baik. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi itu. Walladhi yakunu, walladhi sayakunu atau sayaqa, dan sesuatu yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan sesuatu yang belum terjadi. Lau kana kaifa yakun, sekiranya terjadi bagaimananya Allah mengetahui kejadiannya. Wadih. Wadih atau wadih? Gimana Abu Kevin? Baik, la bas, yang jelas kita intinya kita faham bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi dan yang enggak mungkin terjadi. Sekiranya yang enggak mungkin ini terjadi, bagaimana Allah mengetahui? Cuma karena dengan bahasa Arab mungkin lebih apa?
lebih agak mudah difahami. Lebih agak susah kan gitu. Nah, makanya maksudnya inilah pentingnya bahasa Arab. Subhanallah. Kata para ulama, kalau ada orang yang berbicara tentang agama, dia nggak faham, maksudnya menjadi dai, tasaddar, mengajar dan ini, dia nggak paham bahasa Arab, kemudian dia ini tercela, sangat-sangat tercela. Karena inti dari ilmu syar'i itu adalah memahami bahasa Arab. Nah, mustahil seorang bisa menjadi berilmu tanpa faham bahasa Arab. Mustahil. Bagaimana mungkin sementara rujukan kita Al-Quran dan Sunnah, kalau kita nggak faham bahasanya, kita bisa menjadi berilmu? Mustahil. Makanya kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena ini bagian dari agama kalian. Nah, waqad dalla, dan ditunjukkan perkara tadi bahwa Allah mengetahui segala sesuatu di surah At-Talaq, lita'lamu, supaya kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah meliputi, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Inilah yang diingkari siapa? Ma'bad al-Juhani. Katanya Allah nggak tahu sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Terus apa bedanya sama manusia? Kita kan nggak mengetahui sesuatu kecuali sesuatu terjadi dan sampai kepada kita informasinya. Nah, kemudian martabah yang kedua atau rukun yang kedua, kitabatullah ta'ala likulli syai'in mimma huwa kain ila qiyamis sa'ah. Penulisan segala sesuatu sampai hari kiamat. Penulisan segala sesuatu artinya segala sesuatu Allah tuliskan. Itulah yang dikatakan kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, disitulah Allah tuliskan segala sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang banyak, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali pada saat itu, waktu itu Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulis. Kemudian pena ini tadi bertanya, famadza aktub? Terus apa yang aku tulis? Katanya, uktub ma huwa kain ila qiyamis sa'ah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah berikan ilmu kepada pena untuk menuliskan segala sesuatu. Nah, maka penulisan tadi diantara rukun iman yang kedua dalam beriman kepada takdir. Kemudian adapun di dalam ayat Allah sebutkan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitab. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi? Sesungguhnya perkara itu fi kitabin, sudah tertulis, ay maktubun. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesuatu itu mudah bagi Allah. Nah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Begitu juga Allah sebutkan di surah Yasin, dan segala sesuatu telah kita jaga, kita catat di imamin mubin. Apa makna imamin mubin? Ay lahul mahfuz. Lahul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-martabah as-salisa atau rukun iman ketiga terhadap takdir, al-masyiah. Al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kan Allah mengetahui dan Allah tuliskan ilmunya, dan Allah kehendaki. Inna Allaha ma syaa, inna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun.
Sesungguhnya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Jadi kehendak Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, al-amr isul amr al-kauni, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah katakan kun, jadilah, maka menjadi, maka terciptalah sesuatu itu. Dan Allah sebutkan juga dalam ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali, yakni enggak akan terjadi kecuali setelah kehendak Allah, setelah kehendak Allah. Nah, maksudnya terjadi kan gitu. Bisa saja kita menghendaki sesuatu tapi enggak terjadi. Karena apa? Karena Allah enggak menghendaki. Nah, kemudian al-martabah ar-rabi'ah, rukun yang keempat atau kedudukan yang keempat dari beriman kepada takdir, khalqullahi ta'ala lil asya'i wa ijadiha wa ijaduha wa qudratuhu al-kamilah ala dhalika, fa huwa subhanahu khaliqu likulli amalin wa amilahu wa kullu mutaharrikin wa harakatuhu wa kullu sakinin wa sukunuhu ila akhirih. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi yang pertama Allah ilmui, kemudian Allah catatkan, kemudian Allah kehendaki, dan Allah ciptakan. Dan Allah ciptakan. Sebagaimana Allah sebutkan, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan segala sesuatu bersandar kepadanya. Dan Allah katakan juga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 4 tadi? Hah? Gimana Akh Irwan? Coba. Yang pertama al-ilm. Makanya pentingnya apa? Mencatat. Qayyadul ilm bil kitabah. Makanya para ulama, bagaimana mungkin seseorang mendapatkan sebuah faedah memancing, dia mendapatkan ikan kemudian dia lempar lagi ke laut, dia lempar lagi apa? Ke laut. Makanya begitu juga diantara metode belajar atau membaca, makanya tajridul kutub. Dan itu yang kita lakukan ketika kita membaca sebuah faedah, kita tulis di halaman depan. Misalnya halaman sekian, misalnya berkata Ibnu Taimiyah tentang takdir begini dan begitu. Makanya hatta sebagian masyayikh kita ketika kita masuk ke maktabahnya, itu kalau kita buka lambak kutubnya itu, lambak kitab mereka itu penuh semua faedah. Itu fihrisul fawaid, daftar isi tentang faedah. Jadi ketika kita mau menulis sebuah kitab atau kita mau menyampaikan, itu udah tinggal buka di sini, nggak perlu lagi membaca dari awal sampai akhir. Karena manusia lupa kan gitu. Nggak mungkin kita hafal semua faedah yang kita baca. Apa kata Imam Ahmad? Al-hifdzu khawan. Hafalan itu sangat mengkhianati. Sangat mengkhianati. Orang bisa lupa. Nah, makanya pentingnya apa? Mencatat faedah. Ma takarrar taqarrar. Sesuatu yang terulang akan konsisten, akan makin lengket di hati kita.
Nah. Nah, Aba Aqil. Ya. Ahsan, yang pertama al-ilm. Ayo. Yang kedua, bisa segala sesuatu sampai hari kiamat itu ada pada Allahul Mahfuz. Naam, kitabatu al-qadar. Naam. Yang ketiga, naam, al-masyiah. Yang keempat, Allah menciptakan segala sesuatu. ahsan, tabarakallahu fiik. Mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Dan firqah yang menyelisihi ahlu sunnah di sini, tak apa-apa kita sebutkan walaupun penulis tidak memperlebar. Ada dua. Firqah Al-Mu'tazilah dan Al-Jabriyah. Al-Firqah Mu'tazilah dan Jabriyah. Walaupun para ulama menyebutkan segala sesuatu yang menyimpang, siapa saja yang menyimpang dalam takdir dikatakan qadariyah. Dikatakan qadariyah. Karena maksud qadariyah orang-orang yang menyimpang pada bab takdir. Akan tetapi kalau kita lebih rinci lagi, maka kita dapatkan sebenarnya dua gitu. Yang pertama qadariyah, yang pertama Mu'tazilah, yang kedua apa? Yang kedua Al-Jabariyah. Siapa itu Al-Jabariyah? Mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Jadi Jabar itu mengatakan bahwa Allah seperti menjadikan manusia seperti robot, tidak memiliki kehendak, menghapuskan kehendak dan kekuatan bagi seorang hamba, menghapuskan kehendak dan kekuatan bagi hamba. Kata mereka manusia seperti apa? Seperti robot, dikontrol, berjalan sendiri. Nggak ada robot kan, nggak ada kehendaknya kan, nggak bisa melawan gitu. Sebagaimana ar-risha fi mahabbir rih, bagaikan bulu yang diterbangkan angin. Bulu itu nggak bisa melawan, kemana angin kesitulah dia. Nah inilah dikatakan apa? Jabariyah. Dan ini subhanallah ucapan yang apa? Menolak Al-Quran, sunnah, akal dan fitrah. Makanya kata para ulama, siapa yang mengaku Jabriyah dipukulin aja, dipukulin dia, kan gitu. Kan katanya seorang yang melakukan perbuatan dosa, ini kata mereka terpaksa, udah ditakdir, udah takdir gitu. Kemudian dipukulin, ketika dipukulin apa yang kita dan dia marah, apa yang akan kita katakan kepadanya? Kita katakan ini juga udah takdir. Sebagaimana terjadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, ketika ada orang yang mencuri, kemudian Umar mau menetapkan memotong tangannya setelah sampai nisab dan kadarnya kan gitu. Kemudian apa katanya? Amirul Mukminin, hadza biqadarillah. Aku mencuri, janganlah potong tanganku, katanya. Kenapa? Ini udah takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu naqta' yadaka biqadarillah. Kita pun mau memotong tanganmu dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah. Makanya seseorang yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan perbuatan buruk, ini nggak bisa diterima oleh akalnya. Nah, sebagaimana ketika dia dipukulin dan dia marah, kita katakan ini takdir. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Tadmuriyah, bagaimana mungkin dia ridho kezaliman yang dia lakukan? Dia ridho gitu, kan dia menzalimi dirinya ketika berbuat maksiat dan dia berhujjah dengan takdir. Sebagaimana dia enggak ridho ketika orang lain menzalimi dia. Dan orang lain berhujjah dengan takdir, kan dia enggak ridho. Nah, bagaimana mungkin dia bisa ridho terhadap kezaliman yang dia lakukan dan dia berhujjah dengan takdir? Nah, kemudian yang kedua, enggak apa-apa sekali lagi habis ini azan, Al-Mu'tazilah. Kan gitu. Siapa itu Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah sebuah firqah yang muncul di Basrah.
Di antara pembesarnya Wasil ibni Atha. Wasil ibni Atha. Wasil bin Atha itu pernah duduk di majelisnya Hasan al-Basri, imam tabi'in kan gitu, Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Kemudian ketika Al-Hasan al-Basri ditanya tentang pelaku dosa besar, kata Hasan al-Basri, maka dia mu'minun bi imani wa fasiqun bi kabirati. Dia beriman sesuai dengan kadar imannya dan dia fasik sesuai dengan dosanya. Dia enggak kafir. Kemudian Wasil ibni Atha berdiri dan mengatakan, la fa innahu baina manzilah fi manzilah baina manzilatain. Sesungguhnya dia di antara dua keadaan, dia enggak kafir dan dia tidak beriman. Pelaku dosa besar bagi Wasil bin Atha. Fa'tazala. Kemudian dia keluar dari majelisnya Al-Hasan al-Basri. Maka dikatakan Mu'tazilah, orang-orang yang keluar dari majelis Al-Hasan al-Basri. Sebagian ulama mengatakan juga bahwa Mu'tazilah ini orang-orang yang keluar dari ajaran Islam, dan dua-dua maknanya itu masuk. Apa kata mereka? Azan dulu kalau gitu. Baik. Kemudian firqah yang kedua, Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan tentang masalah takdir bahwa kata mereka perbuatan hamba keluar dari takdir Allah. Perbuatan hamba keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Ma'bad al-Juhani yang pertama. Kalau Ma'bad al-Juhani yang pertama dan Ghailan ad-Dimashqi dan Suwaisan, orang-orang yang menolak takdir, mereka menolak ilmu Allah. Kata mereka Allah enggak tahu semuanya gitu, sampai semuanya itu terjadi. Taib. Kemudian apa beda dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah mengatakan perbuatan Allah bukan bagian dari takdir. Perbuatan manusia bukan bagian dari takdir. Cuma perbuatan manusia saja gitu. Adapun kiamat, langit dan hujan dan seterusnya itu masuk ke dalam takdir Allah. Allah mengetahui sebelum. Tapi perbuatan manusia mereka keluarkan dari apa? Dari takdir. Kenapa mereka katakan demikian? Kenapa mereka katakan? Karena mereka ingin mensucikan Allah. Karena mereka ingin mensucikan Allah. Bagaimana caranya? Caranya kata mereka, niatnya supaya Allah tidak menzalimi seorang hamba. Supaya Allah tidak menzalimi seorang hamba. Gimana? Ada yang tahu gimana ceritanya ketika perbuatan manusia masuk ke dalam takdir, konsekuensinya Allah menzalimi hamba? Hah? Gimana ceritanya? Gimana Abu Darda? Jika hamba tersebut bermaksiat, Ayo. ya maka kalau berdasarkan ini maka Allah menzalimi manusia. Ketika mereka berbuat maksiat dan masuk ke dalam neraka, maka Allah menzalimi mereka kalau berbuat menurut ini. Gimana tadi? Gimana tadi? Coba diulang. Kenapa ketika seseorang atau perbuatan seseorang kan kata mereka keluar dari takdir Allah? Karena kalau Allah mentakdirkan perbuatan seseorang, Allah menuliskannya, maka apa? Maka Allah menzalimi dia. Jelas pertanyaannya? Hah, Frans? Gimana Abu Jihad? Jelas pertanyaannya? Kenapa kalau Allah mentakdirkan perbuatan seseorang, maka Allah akan menzalimi dia?
Makanya di antara usul Mu'tazilah itu kan ada 5, di antaranya al-adl kata mereka. Abdul Jabbar al-Mu'tazili di Syarah Ushul Khamsah dia sebutkan bahwa al-adl itu nafyul qadar, mengeluarkan amalan hamba dari takdir Allah. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan Allah akan menzalimi hamba. Bagaimana ceritanya? Ayo. Karena mereka tidak membedakan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kata mereka, kalau Allah mentakdirkan si fulan, contohnya Fir'aun kan gitu kan? Fir'aun lah kita buat contoh yang jelas masuk neraka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata mereka, bukankah Allah sudah mentakdirkan Fir'aun apa? Masuk neraka kan gitu. Bagaimana mungkin Allah takdirkan dan Allah azab? Wadah. Bagaimana mungkin Allah mentakdirkan Fir'aun masuk neraka tapi Allah azab? Kan Allah yang takdirkan. Tapi kenapa dia azab? Berarti Allah menzalimi siapa? Fir'aun kata mereka. Jelas? Kan gitu. Bukankah Allah yang mentakdirkan Fir'aun jadi kafir? Lah ngapain Allah azab di neraka? Ini sebuah kezaliman kata mereka. Makanya kita katakan perbuatan Fir'aun bukan bagian dari takdir. Nah ketika diazab Allah nggak menzaliminya. Ketika Allah mengazab Fir'aun, akan tetapi dia tidak ditakdirkan menjadi kafir, maka Allah nggak menzaliminya sekarang. Ini keyakinan apa? Mu'tazilah. Makanya seolah-olah apa? Seolah-olah benar kan gitu. Ya juga kan gitu. Keinginan mereka tanzih Allah selamat dari kezaliman. Nah, bagaimana jawabannya? Jawaban yang pertama kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Fir'aun kafir, dan itu dengan pilihan Fir'aun. Karena kita nggak tahu sebelumnya bahwa Fir'aun itu apa? Akan menjadi kafir. Akan menjadi kafir. Karena Fir'aun sendirilah yang memilih perbuatan kekufuran tadi karena kesombongannya. Nah, maka dengan itu dia diazab. Wadih wala mش wadih? Jelas. Karena dialah yang memilih. Bukankah datang Nabi Musa kepadanya untuk mengajak beriman? Kenapa dia nggak mau? Ada nggak yang menghalangi dia dari iman pada saat itu? Ada nggak yang menghalangi dia? Nggak ada. Dia pemuka terbesar, nggak ada yang menghalangi dia. Bahkan dia memegang kekuasaan tidak sebagaimana orang-orang yang di bawahnya. Kalau beriman dibunuh, takut. Ini nggak ada. Nggak ada yang menghalangi dia dari beriman, tapi karena kesombongannya, wastaiqanat anfusuhum zulman wa 'uluwan. Kan gitu. Maka nggak bisa mengatakan bahwa Allah mentakdirkan kemudian Allah mengazabnya. Ini kan setelah terjadinya. Adapun sebelum kejadian itu, sudah tahukah kalian wahai Mu'tazilah bahwa Allah telah mentakdirkannya? Bukankah pada saat kejelasan datang bagi Fir'aun, kenapa dia nggak mau beriman? Nah, maka hujjah mereka adalah hujjah yang lemah. Nggak bisa dipakai. Kalian katakan ketika Fir'aun telah apa? Telah dimasukkan, dan sebelumnya dia telah membangkang. Kenapa enggak kalian katakan kepada Fir'aun, bukankah engkau hai Fir'aun enggak ada yang menghalangimu dari beriman? Kenapa engkau enggak beriman pada saat didatangi Nabi Musa? Kenapa enggak kalian katakan demikian? Dia sendirilah yang memilih kekufuran dan Allah azab dengan kekufurannya tadi. Nah, makanya masalah takdir sirullahi a'zam kata Nabi SAW. Fa idza dzukira, kata para ulama, fa idza dzukira al-qadar, sebutkan juga dalam hadis walaupun diselisihkan sebagian ulama kesahihannya, tapi maknanya benar. Fa idza dzukira al-qadar fa amsiku. Kalau udah disebutkan masalah takdir, udah rem lah, jangan banyak-banyak mengkorek, karena dikhawatirkan
seseorang akan menyimpang pada takdir. Tapi begitu kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari Fir'aun untuk beriman, tapi dialah yang memilih kekufuran, dan bukanlah sebuah kewajiban bagi Allah memberikan keimanan bagi Fir'aun. Ini kaidah. Tidak wajib bagi Allah apa? Memberikan hidayah bagi orang. Makanya ketika seseorang tidak diberikan hidayah, apa yang terjadi? Sesat. Cuma ada dua, antara hidayah dan kesesatan. Siapa yang Allah cabut hidayahnya, maka dia akan sesat otomatis. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, apakah wajib bagi Allah memberikan hidayah bagi Fir'aun? Kan hidayah ini apa? Fadl, keutamaan. Makanya terjadi debat antara Al-Isfaraini dengan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili atau selainnya kalau nggak salah. Nah, disebutkan di Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dengan kisah ini kita fahami. Coba adik-adik tenang dulu. Dengarkan kisah ini. Ketika seorang Mu'tazilah mengatakan Subhanallah anil fahsya, maha suci Allah dari keburukan. Apa itu? Artinya Allah tidak mentakdirkan sesuatu yang buruk. Seseorang mencuri ini bukan bagian dari takdir Allah, kata mereka. Karena kalau Allah mentakdirkan seseorang mencuri dan mengazabnya, Allah menzaliminya, kata mereka. Nah, kemudian kata Al-Isfaraini ada unsur-unsur akidah Asy'ari, akan tapi masih benar dalam bab takdir. Kemudian kata Al-Isfaraini, Subhana man la yaqa fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang tidak terjadi pada kerajaannya di muka bumi ini, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya orang mencuri takdir Allah, kehendak Allah. Naam. Seorang melakukan kesyirikan, ini takdir Allah, kehendak Allah. Naam. Kemudian apa kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Ayuhibbullahu an yu'sah, apakah Allah suka dimaksiati? Apakah Allah suka dimaksiati? Artinya apa? Artinya ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan itu terjadi, berarti Allah suka dimaksiati. Karena kalau Allah enggak menginginkan sesuatu itu supaya enggak terjadi, enggak Allah ciptakan. Jadi membuat kelaziman, keharusan segala sesuatu yang terjadi pasti Allah cintai. Maka ini sebuah kesesatan. Tidak semua yang terjadi itu Allah cintai. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai. Inilah yang dikatakan iradah syar'iyah, kan gitu kan? Adapun penciptaan segala sesuatu itu dikatakan iradah kauniyah. Maka kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, ayuhibbullahu an yu'sah. Berarti ketika engkau katakan seseorang mencuri dan itu ditakdirkan, berarti Allah suka dimaksiati dong. Kan itu. Apa katanya? Ayu sallahu qahran, apakah Allah dimaksiati dengan cara dipaksa? Apakah ada yang memaksa Allah? Apakah ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah? Kan Allah menghendaki bagi para hamba untuk melakukan ketaatan, kemudian engkau lakukan kemaksiatan, berarti keinginanmu mengalahkan keinginan Allah berarti. Kan gitu kan? Kan Allah menginginkan bagi seorang hamba apa? Ketaatan. Kemudian manusia melakukan maksiat. Berarti keinginan manusia yang melakukan maksiat ini mengalahkan keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah inginkan dari hambanya ketaatan, tapi dia lakukan kemaksiatan. Berarti ada yang bisa mengalahkan keinginan Allah, bahkan ini, maka ini jelas kekufuran. Mungkinkah kekuatan keinginan kita lebih kuat dari keinginan Allah sehingga yang terjadi adalah kemaksiatan? Kan nggak mungkin. Maka apa kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Amma tara idza qada alayya birrada atau idza mana'ani anil huda wa qada alayya birrada am asaa ilayya am ahsan? Bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangiku dari hidayah
dan mentakdirkanku menjadi penghuni neraka, binasa, apakah Allah berbuat baik kepadaku atau berbuat buruk? Allah menahanku dari hidayah, enggak ngasih hidayah, dan mentakdirkanku menjadi penghuni neraka, apakah Allah sedang berbuat baik atau berbuat buruk? Berbuat apa? Berbuat buruk? Dengarkan jawaban Al-Isfaraini. In mana'aka amman huwa lak faqad asa'a ilaik. Kalau dia menahan sesuatu yang itu milikmu, maka na'am, dia telah berbuat buruk kepadamu. Apabila hidayah ini milikmu dan Allah tahan hidayah itu darimu, dan dia takdirkan engkau menjadi penghuni neraka, karena ketika seorang enggak diberikan hidayah maka dia akan kafir, maka akan masuk neraka otomatis. Maka dia akan apa? Maka dia akan diazab. Maka na'am, kalau hidayah ini punyamu dan Allah tahan, maka dia berbuat buruk kepadamu. In mana'a amman huwa lahu fadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Apabila Allah menahan dari sesuatu yang ini miliknya, hidayah ini milik Allah, enggak wajib bagi Allah memberikan hidayah untukmu. Maka yang wajib bagimu adalah meminta. Maka itulah karunia Allah. Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Fabuhital ladzi kafar, maka dia diam. Kan gitu. Karena kenapa engkau enggak minta hidayah kepada Allah? Apakah soal yang pertama, apakah wajib bagi Allah memberikan hidayah? Enggak wajib. Tidak wajib bagi Allah memberikan hidayah bagi semua orang. Ini kaidah. Tidak wajib bagi Allah memberikan hidayah bagi semua orang. Kan gitu. Nah, ketika seseorang tidak diberikan hidayah oleh Allah, otomatis apa? Sesat. Kalau udah sesat, masuk neraka. Apakah Allah sedang menzaliminya? Ya enggak, karena Allah enggak berikan hidayah. Karena Allah enggak berikan hidayah, sehingga dia sesat dan dia diazab, maka Allah enggak menzaliminya. Nah, maka kalau dia meminta hidayah kepada Allah, maka pastikan Allah berikan hidayah. Dan ada kaidah, ada sebenarnya ditulis di kitab-kitab Al-Qawaid fil Qadar, kaidah dalam memahami takdir. Di antaranya Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Nah, Allah katakan, inni haramtu ala nafsi zulma fala tadzalamu. Maka aku haramkan atas diriku kezaliman. Nah, wa ma kana Allahu bidzallamin lil ibad, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah menzalimi. Masalahnya mereka yang enggak mau hidayah. Bahkan Allah mencintai hidayah bagi makhluk, tapi dialah yang enggak mau. Dialah yang tidak mau. Adapun sebagian buah dari beriman kepada takdir, yang pertama, bersandarnya seseorang kepada Allah dalam melakukan sebab. Jadi sebab hanya sebuah wasilah, maka enggak boleh bersandar kepada sebab. Makanya kata para ulama, man i'tamada ala al-asbab faqad waqa'a fi syirk. Siapa yang bersandar pada sebab, maka telah jatuh pada kesyirikan. Yang kedua, kelapangan hati dan jiwa. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan untuknya. Kemudian yang ketiga, tardul i'jab bin nafs 'inda husulil murad, lianna husul dzalika ni'matun min Allah bima qaddarahu min asbab dzalika al-khair wan najah, fayashkuru Allah wa yad'u al-i'jab. Menghilangkan rasa ujub di dalam jiwa, menghilangkan rasa ujub di dalam jiwa ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Karena sesuatu yang diinginkan tadi ketika kita dapatkan, tidaklah itu semua kecuali karena nikmat Allah dan takdir Allah dari sebab-sebab yang kita lakukan. Karena ketika seseorang mengetahui bahwa segala sesuatu ini takdir Allah, kan gitu, maka dia hilang rasa ujub. Kemudian yang keempat, tardu al-qalaq wad-dajar 'inda fawatil murad aw husulil makruh, lianna dhalika biqada'i Allah wa qadarihi fayasbiru ala dhalika wa yahtasib.
menghilangkan rasa gundah dan gelisah, menghilangkan rasa gundah dan gelisah ketika kehilangan sesuatu yang kita inginkan atau ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka hilang itu semua. Kenapa? Karena berarti apa yang enggak kita dapatkan berarti bukan takdir Allah. Dan kita bersabar, kan gitu. Begitu juga ketika datang musibah, maka seseorang bersabar dengan musibah tadi, karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah Allah takdirkan. Naam. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi dan di jiwa-jiwa kalian, di diri-diri kalian, kecuali telah Allah tuliskan sebelum menciptakan perkara tadi, dan segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian jangan bersedih, kata Allah, dari sesuatu yang kalian enggak dapatkan, dan jangan kalian berbangga dengan sesuatu yang kalian dapatkan. Nah, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Nah, ada pertanyaan? Ini ada sebagian ada masail berkaitan dengan akidah. Apa kita lanjut kitab yang lain? Rencana kalau setelah ini kita lanjutkan kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Kitab Syarhus Sunnah itu di antara kitab yang bagus. Gimana Abu Darda? Kita lanjut ini atau lanjut Syarhus Sunnah? Gimana? Soalnya ana berpikir kalau ada sebagian masalah itu akan disebutkan juga di Syarhus Sunnah gitu, lebih dalam gitu. Ini sebenarnya kitab pemanasan, kan gitu, ringan gitu. Ada yang lebih dalam gitu maksudnya. Ada yang lebih masail lebih luas. Karena kan di sini nggak semua perkara akidah itu disebutkan gitu, nggak lebih dalam. Kalau di situ, makanya itulah kitab para ulama saling melengkapi gitu. Nggak ada kitab yang sempurna itu. Aballahu an yakuna illa kitabahu akmal. Kata para ulama, Allah nggak mau kecuali kitabnya lah yang paling sempurna. Makanya disebutkan juga bahwa ada sebagian beberapa hadis di Sahih Bukhari yang itu hadis dhaif. Nah, insyaallah kalau datang kitabnya udah pesan. Sebenarnya ada kitab yang lain, cuma ada syarah yang lebih luas gitu. Nanti kita ringkaskan gitu. Syarah Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi. Itu 2 jilid Syarhus Sunnahnya. Ada syarah, ada banyak syarah, di antara syarah Syekh Shalih Fauzan, syarah Syekh Rabi' Al-Madkhali. Tapi syarah Syekh Muhammad bin Khalifah ini lebih baru dan dia mencakup lebih banyak gitu. Nah, insyaallah nanti kita lihat. Kita kabarkan hari Selasa kan gitu. Kita lanjut atau kita lanjut kitab yang baru. Naam, fadhil Abu Akil. Ya, masyhur kita dengar ungkapan di masyarakat. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sehingga perkataan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Artinya bagaimana usaha kita masih seperti itulah. Kalau kita bekerja keras, maka kita akan sukses. Kita malas-malasan ya, kita akan mendapatkan apa. Yang pertama, kalam mujmal kan gitu, kalam global. Apabila dia memaksimalkan usaha, dan mayoritas orang yang memaksimalkan usaha dan mendapatkan hasil yang maksimal juga, maka benar kan gitu secara umum. Tapi kalau maksudnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil dan dia melepaskan tawakalnya dan keyakinannya kepada Allah, maka ini termasuk di antara kesyirikan.
Kalau dia maksud usaha nggak pernah mengkhianati hasil, artinya usaha yang maksimal selalu mendatangkan hasil yang maksimal, maka benar. Karena kan mayoritas yang kita lihat, apabila seorang memaksimalkan usaha, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Orang yang belajar maksimal, mayoritasnya secara umumnya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau yang dia maksud adalah, ya ini udah cukup memaksimalkan usaha nggak perlu tawakal, maka ini diantara bentuk kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan harus ditambah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil kalau bertawakalnya maksimal juga. Kalau bertawakalnya maksimal juga. Allahu alam. Begitu juga sebagian dikritik para ulama, ada ungkapan percaya diri kan gitu. Al-thiqa bin nafs. Sebagian menolak ucapan ini karena nggak boleh kita katakan percaya diri, harus bertawakal kepada Allah. Tapi bukanlah maksudnya percaya diri di sini kita bersandar pada diri kita. Tapi kita maksudnya kita berani untuk melakukan perbuatan. Kan gitu. Kalau maksudnya percaya diri adalah berani untuk maju, maka ini sah-sah saja. Tapi maksudnya apabila percaya diri kita bersandar dengan diri kita, maka ini diantara bentuk kesyirikan, kan gitu. Diantara bentuk ketercelaan dalam tauhid. Makanya banyak memang ucapan-ucapan yang umum, apa dilihat maksudnya gitu. Walaupun sebenarnya pentingnya menjaga ucapan-ucapan syar'i. Nah, satu lagi ada pertanyaan, fadhal. Ayo. Bilang tadi kan kalau begitu takdir itu bisa berubah kalau begitu. Misalnya Allah telah mentakdirkan kita menjadi kafir kan gitu. Jadi kita meminta kepada Allah masalah hidayah kan gitu, kita minta hidayah. Nah, lantas dia berikan. Taib. Kan ini bisa berubah namanya takdir tadi. Kenapa kita bisa mengetahui itu berubah? Kenapa kita mengetahui Allah mentakdirkan kita kafir? Mungkin oke lah, sebagian orang kan, contohnya ada sebagian sahabat kan kafir kan sebelumnya. Naam, berarti Allah telah tuliskan kalau dia kafir dan dia akan diberikan hidayah. Masalah taghir al-qadar masalah panjang. Sampai ada bahas di situ al-mahw wal-itsbat fil maqadir. Syekh Muhammad bin Isa bin Syekh Muhammad, dulu pernah kita baca waktu di Yaman. Tentang penulisan tentang penghapusan masalah takdir. Itu di antara landasannya ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan segala sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan, dan di sisinya lah ummul kitab ai lauhul mahfuz. Dan sepakat para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, di lauhul mahfuz itu enggak ada yang diubah. Di lauhul mahfuz takdir ummul kitab itu yang paling besar, itu tidak ada yang dirubah, ditambah dan dikurangi. Wa hadza bil ijma'. Apa dalilnya? Qala alaihi salatu wassalam rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Telah diangkat pena dan telah mengering tinta. Artinya enggak ada yang dirubah. Ma fi taghyir, kata para ulama. Yang diubah adalah yang di sisi para malaikat. Yang katabati inda al-wiladah. Kan seseorang kan ketika hidup kan gitu di rahim ibunya, maka dia dituliskan, malaikat kan menuliskan takdir gitu. Nah ini yang bisa diubah. Ini yang bisa diubah kalau dia bersiraturrahim, sebagian disebutkan akan memanjangkan umurnya. Begitu juga kalau kita misalnya umur kita Allah tetapkan 70 tahun, kita berdoa meminta panjang umur, apakah Allah ubah? Maka di situ terjadi perubahan, Allahu alam. Nah, adapun di lauhul mahfuz maka itu tidak terjadi perubahan. Itulah intinya. Ada satu lagi. Kalau khalas. Fadhal. Naam. Naam, ahsant. Nah, itu kebalikannya kan gitu. Seseorang yang bersandar penuh kepada sebab, maka ketercelaan pada tauhidnya. Nah, dan orang juga yang terlalu bersandar pada takdir tanpa melakukan sebab, maka ini ketercelaan dalam imannya. Makanya ketika di Ashabus Suffah ada sebagian orang-orang di masjid ketika
mereka duduk-duduk menunggu orang datang makanan gitu. Kemudian datang Umar bin Khattab. Nah, ngapain kalian? Duduk-duduk ya Ibnu Umar, ya Ibnu Khattab, ya Amirul Mukminin, supaya orang datang dan kita bertawakal kepada Allah. Nahnu mutawakkilun, katanya. Kita orang-orang bertawakal. Apa kata Umar bin Khattab? Antum mutaakilun. Kalian tukang makan doang. Harusnya kalian kerja gitu. Maka nggak boleh seseorang hanya bersandar pada takdir tanpa melakukan sebab. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat, lakukan sebab apa saja yang mungkin bisa. Begitu juga Maryam, disuruh untuk apa? Menggerakkan atau menendang kakinya ke pohon kurma supaya jatuh. Disebutkan para ulama bahwa wajibnya mengambil sebab, walaupun sebab tadi secara akal manusia apa? Mustahil, kan gitu. Mustahil. Makanya itulah menunjukkan nggak bolehnya bersandar pada sebab dan menunjukkan nggak bolehnya meninggalkan sebab. Alhamdulillah.